Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menyaksikan teman-teman lagi sibuk ini, untir-untir aki ya. Ini pasang aki Beat 2022. Masih juga. Update kiriman hari ini, hari ini ada kiriman 8 unit dan alhamdulillah motornya laku semua ya. Ada 3 PCX, ada Scoopy, 2 Scoopy sama ada 2 Beat CBS. Nah, ini Beatnya ini ada 2. Ini nanti teman-teman kalau saya bahas motor lagi bosen lama-lama ya. Ini kita sambil bahas masalah indenan tapi dalam sudut pandang yang lain. Itu mengenai komplainan dari teman-teman. Nah, ini tadi kirimannya ini ya. Beat 2, Beat CBS hitam, CBS merah, terus PCX merah, lagi-lagi PCX merah ya. Sudah 1-2 minggu ya. Sudah 2 minggu ini kita hampir setiap hari dapat PCX merah. Ya alhamdulillah yang inden PCX merah bisa segera terpenuhi ini. Dari indenan 28 sekarang tinggal 13 kalau tidak salah ya. Terus itu ada PCX ABS putih. Coba nanti kita review lagi karena kita juga sudah lama tidak mereview PCX ya. Terus ini ada PCX CBS hitam. Terus untuk Scoopy-nya tadi ini ya. Scoopy-nya ini seperti merah. Terus ada Revo X ini. Nah, tadi totalnya 6 unit pokoknya. Jadi yang fast moving ini, tapi yang Revo ini Revo X indenan untuk koperasi. Jadi gini teman-teman, kemarin ada saudara kita yang curhat ya. Katanya kalau di daerahnya itu inden wajib kredit. Nah, itu sebenarnya hal itu terjadi di semua dealer atau hanya beberapa dealer yang memberlakukan hal itu. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau untuk kebijakan masalah motor biasanya dipilah-pilah ya, untuk motor matic atau motor khusus Scoopy atau khusus PCX itu diutamakan kredit. Biasanya bahasanya tidak diwajibkan kredit tapi diutamakan kredit. Di daerah saya juga pernah memberlakukan hal itu karena kondisi penjualan kita parah, hampir penjualan itu 70% cash semua, kreditnya nggak ono. Akhirnya dibuat sebuah kesepakatan untuk inden diutamakan kredit. Nah, tapi tidak terus harus kredit semua, enggak. Biasanya itu ada skemnya ya, kredit berapa unit terus habis itu tunai. Jadi indenan tetap di draft jadi satu, misal 10 orang itu jadi satu. Nanti keluarnya gini, kredit, cash, kredit, cash, kredit, cash. Nah, jadi misal ada urutan indenan kok cash semua, itu jadi yang kredit juga kebagian di awal. Atau mungkin kreditnya kredit semua, indennya kredit semua, yang cash jadi tetap dapat dapat jatah juga gitu. Walaupun mungkin sedikit. Nah, kalau untuk kuota seperti ini ya macam-macam teman-teman. Ada yang memberlakukan 2:1, artinya kredit baru cash. Terus ada yang 3:1 juga ada. Jadi kredit 3 kali baru cash 1 kali. Karena penjualan cash kredit tetap penjualan ya. Kita juga tetap harus melayani penjualan yang cash juga atau penjualan tunai. Nah, terus misal gini, ini kita rencananya pengen beli motor itu tunai, tapi dealer itu hanya memberlakukan wajib kredit. Nah, ini caranya dan solusinya gimana supaya kita biar bisa tetap inden atau biar kita bisa tetap ikut melakukan pemesanan dengan cara pembelian tunai ya. Itu ada solusinya nggak sih sebenarnya? Dan caranya gimana? Nah, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi mungkin bisa jadi pengalaman yang saya sampaikan ini tidak cocok dengan daerah teman-teman karena mungkin daerah teman-teman tidak bisa melakukan hal ini, atau mungkin juga berlawanan dengan program leasing yang ada di daerah teman-teman. Biasanya seperti ini, kalau di daerah saya ada kondisi inden itu wajib kredit. Contoh misal ini misal aja ya, contoh ya. Ini PCX merah wajib kredit, biasanya seperti itu ya. Nah, kalau saya punya konsumen cash, itu simulasi saya buat seperti ini.
Biasanya kalau ada program wajib kredit itu leasing, salah satu leasing. Kalau Honda FIF pasti bisa ya, FIF seluruh Indonesia saya yakin pasti bisa. Itu dia akan mengeluarkan program baru, 2 program. Program yang pertama yaitu program tanpa bunga, program yang kedua yaitu program musiman 3 bulanan. Nah seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengarahkan atau kita bisa mengikuti program kedua itu. Ya namanya leasing ya, walaupun namanya program tanpa bunga, tapi pasti saja juga tetap ada sedikit lebihan. Tapi biasanya seperti ini teman-teman. Misal ada, kalau di daerah saya sekarang ya, katakan kita beli motor harganya 20 juta, ini harus kredit. Itu nanti scam kreditnya cuma 6 juta, jadi kita bayar DP 14 juta. Terus yang 6 juta itu bisa kita angsur selama 10 kali, berarti angsuran 600.000 kali 10 bulan gitu. Nah dari semua itu nanti ada administrasinya. Administrasinya biasanya kalau di daerah sini sekitar 2 juta, kalau nggak 2.500.000. Itu nanti bisa dibagi 2 antara konsumen sama dealer. Kalau di daerah saya biasanya yang 50% yang support dealer, yang 50% konsumen bayar. Jadi kita tetap bisa mendapatkan harga motor, kita bisa tetap mengikuti kredit, tapi ya itu ada bunganya sedikit. Nah itu namanya program tanpa bunga teman-teman. Kalau di FIF pasti ada, kalau di leasing lain tidak bakalan ada ya, itu cuma ada di FIF. Terus cara yang kedua biasanya kita menggunakan namanya kredit musiman, dan kredit musiman ini yang memberlakukan juga cuma ada di FIF. Kalau enggak kita bisa pengajuan melalui pendanaan lain ya, seperti BMT, seperti koperasi itu kadang juga bisa. Itu kita bisa menggunakan program musiman. Itu biasanya kita bisa ambil kekurangan 3 bulan, jadi 3 bulan lunas gitu teman-teman. Ini bunganya hampir sama juga seperti program tanpa bunga. Kita bisa ambil 3 bulan lunas, jadi misal harganya 25 juta kita DP 20 juta, nanti yang 5 juta kita bayarkan di 3 bulan setelahnya, jadi malah pas sama ambil BPKB gitu. Itu juga bisa masuk di program kredit. Jadi untuk mengakali supaya kita tetap bisa mengikuti program kredit hanya seperti itu, dengan mengikuti program-program tambahan yang diberikan oleh finance. Nah, memang tujuannya untuk kenapa kok kadang ada dealer yang mewajibkan kredit, karena dealer itu targetnya nggak cuma jualan motor teman-teman. Jadi targetnya ada jualan kredit berapa persen, jualan cash berapa persen, kan tambahan program wajib kredit. Nah, biasanya itu nggak terus langsung full berkelanjutan, nggak, paling 1 minggu untuk kredit, nah seperti itu, 1 minggu untuk cash, nah itu untuk menambah jualan kredit. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah ngobrol-ngobrol aja untuk membahas masalah indenan kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.